tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu di antara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan teman-teman Lamunan Hate Islami Channel, berjumpa kembali. Mudah-mudahan sehat walafiat tentunya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudara-saudara, pada kesempatan ini saya menyampaikan suatu informasi tentang sangat bersemangat dan antusiasnya seorang Kiai Haji Gus Abbas Buntet, ya. Beliau tidak henti-hentinya menyuarakan bahwa kita telah terinjak dan teraniaya oleh para Balawi. Dan Gus Abbas betul-betul dengan segala semangatnya, didukung dengan tesisnya Kiai Haji Madudin, dan didorong oleh para Laskar Sabilillah dan PWI-LS, juga para organisasi lainnya yang mendukung gerakan dan perjuangan Kiai Haji Abbas Buntet, sehingga pidatonya atau ceramahnya sangat menggelegar, ya, bahkan ini sangat mematikan bagi para Balawi, ya. Baik sahabat, mudah-mudahan banyak lagi keluar dan muncul ke permukaan orang-orang yang berhati besar, semangat besar, dengan perjuangan tinggi, ya, seperti Kiai Haji Gus Abbas Buntet. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi penyemangat bagi kita semua yang ikut serta di belakangnya membantu pemulihan agama Indonesia di Indonesia ini dari semrawutnya para Balawi. Baik sahabat, untuk lebih jelas dan lebih detailnya, lebih kita mengetahui semangatnya Kiai Haji Abbas Buntet, kita saksikan videonya dalam sebuah acara di Tegal, ya, yang perlu kita ketahui sebagaimana semangatnya dengan antusias yang tinggi, ya. Baik sahabat, kita saksikan acaranya, dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan Anda, memberikan rezeki yang murah, kemudahan segala urusan, dan diberi umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Baik, kita simak saja ceramahnya Kiai Abbas Buntet, ya, pada kesempatan video kali ini. Yuk kita simak. Siratul Mustafawiyah, wa ja'ala minhum a'immatan listikhrajil ma'anil khufiyyah wal ittila'i ala sirril khusufiyyah wal kalimatil mardiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus ingkang kula hormati sahibul fadilah, sahibul bait Gus Suhairi beserta jajaran, beserta santri dan jamaahnya. Ingkang kula hormati sahibul fadilah al-alimul allamah Kiai Imaduddin Al-Bantani, ingkang kula hormati Ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Timur dan para komandan Laskar Sabilillah se-Jawa Timur dan pengurus PWI se-Jawa Timur, pejabat pemerintah ingkang kula hormati baik sipil ataupun militer, bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, nahdhiyin nahdhiyat, angsorin wal fadayat. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu menika kula saged kempal rawuh ngalap barokah dumateng panggenan menika, dumateng halupun Bahyai Zainal Abidin. Mugi-mugi kula kali panjenengan dipun paringi dumateng Gusti Allah rahmahna ya ma'unah minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat lan salam monggo sareng-sareng dipun kersakake kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya termasuk piantun ingkang saged nampi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Barusan saya dapat kabar dari seseorang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab, dan itu yang melarang adalah Kapolresnya panjenengan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas Kapolres semacam itu yang sangat penakut, tidak berani membela negara. Seharusnya panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia, untuk membela negara. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf, tolong sampaikan sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf, rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Pak Alwi? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer berseragam loreng kereta, Anda kecut menghadapi Pak Alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Pak Alwi mencaci maki kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, nggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu.
Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya, supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa, karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah orang santri sampai ini. Kenapa badan? Kenapa badan? Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jongosnya Bang Ali. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul atau betul? Betul atau betul? Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya, jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang, karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul atau betul? Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi. Tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari pendidikan ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda. Dan Anda jadi kepolisian dan jadi TNI, jangan pengecut. Membela bangsa itu harus tegas. Harus tegas, jangan pelan-pelan rencang-rencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari pohon. Jangan sangka Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun dari Anda. Mungkin mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua. Karena ini adalah bangsa-bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa. Tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul atau betul? Betul atau betul? Masya Allah, para sedulur. Lihat saudara-saudara sekalian,
akidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo sejak dulu, sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya. Dihancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racunnya tidak benar. Akidahnya banyak yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang ono kok kiai di Jawa Timur sing ambivalen, ngadepi Ba'alwi ora wani. Bisa urusan dadi kiai meneh lho. Pantesan ning bojoke ora wani, lawan Ba'alwi ora wani. Biasanya kayak model kayak gue, biasanya yang kau dengar bojone pun siji itu diam, gak waneh. Itu proses. Akidah ini hancur, Kiai. Bagaimana mungkin tidak hancur? Kalian buka kitabnya secara nyata. Saya dengan keiman, dan para ulama para kiai yang sadar akan itu semua. Dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya. Dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia, menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Ada seorang doktrin Oknum Habib. Saya bicara Oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, gak usah tersinggung. Kalau ente itu tersinggung, berarti ente sama-sama gak benar. Tidak mudah. Saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengrusakan akidah yang segera harus diberesin. Dan ini dari klan Ba'alwi. Ini dari Ba'alwi ini. Saya harus mengatakan dari Ba'alwi. Kenapa? Uang nyatanya dari Ba'alwi. Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Ba'alwi, nyatanya dari Ba'alwi, bohong saya. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus melek. Betul-betul. Poros cerek orang poros setulus tebon. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari meriwayatkan Kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, itu Kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis. Minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan. Karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan, maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah afdalul anbiya'i wal mursalin, Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa afdalul makhluqat ala itlaq, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Maliknya jawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat. Ini katanya ada oknum Habib bisa ngatur malaikat. Berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, yaitu malaikat
Habib. Ini sesat, saudara. Kadang-kadang yang jadi orang Madura main pelan-pelan aja orang Madura. Tahu Habibnya kayak gitu pelan aja. Jadi hilang ente kemaduraan itu. Betul lah betul. Betul lah betul. Muhammad nama hotel. Gak apa-apa Muhammad. Ngaku nang kene gurung dipai makinya Muhammad kok. Ki biasanya Gus Jami iki nek aku teko biasanya dikei maem bar niki gak ana maem ngono. Aku jabur terus kayak itu. Ini gak eman gak sayang marang kiai ini kan Jawa Timur ya. Ono siapa ini sesat dan saya harus katakan wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh Sabang sampai Merauke, ini adalah penyesatan akidah semua benar. Nek aku orang ngomong salah Gusti Allah benturing aku. Daripada aku dibentuk daripada Gusti Allah, lebih baik aku gendut dari Kapolres daripada Lanjut. Paham? Paham nggak? Ini para sahabat subhanallah, ini sudah nggak benar. Kita semua tahu bahwa saja ada doktrin-doktrin daripada Bang Alwi yang sangat menyesatkan, yang memang di Yamannya juga sudah banyak yang protes bahwa Bang Alwi itu sudah digabrus. Cuma pengikutnya banyaknya dari Indonesia dan Malaysia. Sekarang sadar. Melek kupingnya bolong napa mboten? Gila mboten? Lah iki ora sering ora terus bebas. Ini saya harus bicara semacam itu karena ini kebenaran dan karena ini harus disikapi secara serius oleh seluruh rakyat Indonesia. Napa sebab ini berbahaya bagi agama dan bangsa kita. Sebetulnya yang paling bicara semacam ini adalah Pak Kapolres dengan Pak Dandim. Betul. Sanes kiainya. Lho nek kiai urusane ngaji lho. Gila mboten? Nyuwun sewu, kula ngritik Kapolres sampean. Ojo sakit hati, sudah keloro-loro biasa nek yang NU biasa saling kritik. Kritik terus. Gila mboten? Paham mboten? Ini sangat berbahaya. Sampean tahu semua tuh ada beberapa pidato daripada oknum Habib semua benar. Ngomongin bingung apa? Katanya bahasanya bisa mi'raj kepada Allah 70 kali. Sedangkan Rasulullah dibuka kitab Siratul Nabawiyah Imam Ibnu Hisham, Siratul Nabawiyah Imam Ibnu Ishaq, Siratul Nabawiyah Imam Mubarakpuri mengatakan Kanjeng Nabi selama hidupnya mi'raj cuma 1 kali. Jadi kalau sudah ada oknum Habib itu bisa mi'raj 70 kali, artinya menanamkan doktrin racun kepada orang Jawa Timur bahwa Habib lebih hebat daripada Kanjeng Nabi. Sesat niki Jawa Timur sesat. Anda harus berani. Kalau Anda nggak berani, rusak Anda semua mental. Kalau Anda nggak berani, Anda rusak semua disuruh akidahnya. Betul. Bos. Terus ya, terus. Gimana? Itu para seterusnya. Ini sudah tak benar. Syariat bisa hancur, saudara, syariatnya. Napa sebabnya para seterusnya, Pak? Ada di antaranya. Katanya kalau seumpama di antara klan Ba'alwi ini kalau seumpama tidak sholat, kalau seumpama dia mabuk, kalau dia berzina, katanya tidak apa-apa karena makhluk yang disucikan oleh Allah. Ini jelas tidak benar. Ada yang mengatakan lagi katanya ada orang yang ikut kepada Habib, kemudian saudara-saudara sekalian ada yang ikut kepada Habib, ternyata orang itu meninggal. Begitu meninggal katanya Habib yang menyelipkan kertas di kepalanya, dikelipkan di kepalanya kertas. Tolong wahai Fulan bin Fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, saya tahu kamu tidak pernah puasa, saya tahu kamu itu sering mabok, tapi yang saya tahu kamu itu cinta kepada habaib. Jadi kalau sudah masuk di surga, tolong sampaikan surat saya kepada
mustaqil dan kamu masuk surga tanpa hisab. Apa ini enggak? Apa ini enggak itu? Apakah ini tidak merusak syariat? Merusak syariat atau betul? Merusak syariat atau betul? Akhirnya orang tidak putus sholat, akhirnya orang tidak putus zakat, akhirnya orang tidak perlu puasa, mabok teler, gak apa-apa, yang penting cinta habis masuk surga. Ini adalah penyesatan saudara syariat saudara benar. Paham? Terus. Itu sing kepolisian ini urung-urungan mawar. Saya harap nanti di masa yang akan datang komandan Anda akan lebih tegas lagi. Itu pesan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna biha al-jannata ma'al abrar. Ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سميع الصوت احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Saya mohon nanti kepada aparat kepolisian lebih tegas lagi membela bangsa dan negara. Kemudian kalau ada baal yang tidak benar, mohon yang tegas. Kita menghargai kepolisian. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa yang kita simak tadi bermanfaatnya. Mudah-mudahan jadi satu semangat baru buat kita ya. Sebab ada orang yang dengan semangat tinggi akan memperjuangkan permasalahan harkat dan martabat dan peradaban ulama Islam saat ini yang terjadi ya, yang mana telah dirobek-robek dan diinjak-injak oleh para Balawi. Nah, inilah yang mendorong semangatnya Kiai Haji Gus Abbas Buntet ya, dibantu dan disemangati oleh tesisnya Kiai Haji Madudin ya, yang selaras dengan semangatnya, sehingga ini berpadu dan bukan main dahsyatnya yang menggemparkan ya, melawan merobek-robek para Balawi. Bahkan ini jangan ya, jadi bukan hanya sekedar koar-koar ini ya kalau Gus Abbas ini ya. Bila perlu perang ya. Ini adalah satu semangat yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan dan jalannya. Allah lancarkan segala upayanya dan Allah beri kemudahan setiap permasalahannya dan Allah beri jalan keluar bila ada kesulitan yang menghalanginya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.